Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tendrik Tribuana dari kelas PT01. Saya akan mempresentasikan materinya yaitu transmisi tenaga overhead. Pertama, teori dasar. Proteksi adalah pengaman yang digunakan untuk mengurangi kerusakan peralatan-peralatan listrik akibat adanya gangguan atau kondisi abnormal. Semakin cepat reaksi perangkat proteksi yang digunakan, maka semakin sedikitlah pengaruh gangguan terhadap kemungkinan kerusakan alat. Sehingga daerah yang terganggu dapat segera dilokalisir dan mencegah terjadinya blackout. Agar sistem proteksi dapat dikatakan baik dan benar atau dapat bereaksi dengan cepat dan tepat dan murah, maka diadakan pemilihan dengan seksama dengan memperhatikan ke-1 macam-macam relay. Pertama, relay over ground. Kedua, relay differential ground. Ketiga, relay ground fault. Keempat, relay contactor. Kedua macam-macam circuit breaker. Pertama, air circuit breaker. Kedua, oil circuit breaker. Ketiga, vacuum circuit breaker. Keempat, SF6 circuit breaker. Sistem proteksi transmisi tenaga listrik. Proteksi transmisi tenaga listrik adalah proteksi yang dipasang pada peralatan-peralatan listrik pada suatu transmisi tenaga listrik sehingga proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit tenaga listrik atau power plant hingga saluran distribusi listrik atau substation distribution dapat disalurkan sampai pada konsumen pengguna listrik yang aman. Gangguan pada transmisi tenaga listrik dapat berupa: pertama, gangguan transmisi akibat hubungan singkat. Kedua, gangguan transmisi akibat sambaran petir. Ketiga, gangguan transmisi akibat hilangnya salah satu kabel fasa disebabkan dicuri oleh manusia. Pencegahan gangguan transmisi tenaga listrik. Pencegahan gangguan pada jaringan transmisi sangat penting dilaksanakan karena jaringan transmisi merupakan penyaluran utama dari energi listrik untuk sampai ke jaringan distribusi dan seterusnya sampai ke konsumen. Jika jaringan transmisi menyalurkan secara baik, maka energi listrik tidak akan terputus-putus. Pencegahan gangguan bertujuan untuk mengecilkan dari frekuensi terjadinya hambatan penyaluran energi listrik. Pertama, usaha memperkecil terjadinya gangguan. Cara yang ditempuh antara lain, membuat alat proteksi sesuai dengan fungsinya masing-masing dan dapat bekerja dengan cepat jika terjadi gangguan sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada sistem jaringan. Kedua, menyeting relay proteksi sesuai dengan waktu kerjanya. Arus atau tegangan kerja relay harus lebih besar dari arus dan tegangan normal, sehingga relay dapat bekerja sesuai fungsinya. C. Membuat isolasi yang baik untuk semua peralatan transmisi. D. Membuat koordinasi isolasi yang baik antara ketahanan isolasi peralatan transmisi dan penangkalan petir. E. Memakai kawat tanah dan membuat tahanan tanah pada kaki menara sekecil mungkin, serta selalu mengadakan pencegahan. F. Membuat perencanaan yang baik untuk mengurangi pengaruh dan mengurangi atau menghindari sebab-sebab gangguan karena hubungan singkat dan sambaran petir. G. Pemasangan yang baik artinya pada saat pemasangan harus mengikuti peraturan-peraturan berlaku. Kedua, usaha mengurangi kerusakan akibat gangguan. Beberapa cara mengurangi pengaruh akibat gangguan antara lain sebagai berikut. Pertama, secepatnya memisahkan bagian sistem yang terganggu dengan memakai pengaman dan pemutusan beban dengan kapasitas pemutus yang memadai, yang diperintah otomatis oleh relay proteksi. B. Merencanakan agar bagian sistem yang terganggu bila harus dipisahkan dari sistem tidak akan mengganggu operasi sistem secara keseluruhan, atau penyaluran tenaga listrik ke jaringan distribusi tidak terganggu. Baik, itulah tadi presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.